Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me di cerita kita di Kamar Tika. Kali ini masuk ke part 4. Untuk part 4 ini ada 3 kiriman cerita dari teman-teman di seluruh penjuru tanah air. Sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe di channel aku. Semoga channel aku makin berkembang. Dukung terus ya buat like, komen, share sebanyak mungkin, dan tonton sampai habis ya kalau bisa. Thank you so much. Jazakumullah khairan. Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada, dan hanya Allah yang akan membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke cerita pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu, saya Trisno. Saya ikut mau kirim cerita ya bu. Boleh banget. Tahun 2015 kejadiannya bu. Waktu saya masih menjabat sebagai ajudan di rumah kediaman komandan. Waktu itu saya bersama rekan saya namanya Galang. Saya tinggal di mes ajudan sebelah rumah komandan. Waktu itu menjelang maghrib, saya dan Dede Amirah namanya, anak komandan, duduk-duduk di depan mes kami. Tiba-tiba Dede Amirah bilang, Om, itu ada tante di atas pohon jambu. Om, suruh dong tantenya turun, nanti jatuh loh tantenya. Sedangkan bu, saya tidak lihat apapun di atas pohon jambu tersebut. Oh ya bu, pas itu kalau nggak salah ibu komandan lagi pergi pengajian rutin di rumah anggota. Kemudian keesokannya saya bilang ke ibu komandan, dan ibu bilang, oh ya om, memang Dede Amira memang bisa lihat makhluk halus kayak gitu. Udah sering kok dia ngeliat kayak gitu. Mulai dari situ bu, saya sering diganggu sama suara-suara aneh ketika lagi di mes. Kayak malam-malam dengar suara orang mandi, padahal nggak ada orang mandi bu. Lalu orang ketawa, padahal di rumah cuma ada saya sama Galang. Sejak itu bu, kami ketakutan dan enggan tidur di mes lagi. Lalu kami kembali tidur kembali di barak lagi bu. Ya udah bu, itu aja singkat cerita dari kami. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi yang paling saya ingat itu. Kebayang ya guys ya gimana pas lagi jagain Dede Amirah, terus Amirah nunjuk, Om, ada tante di atas pohon jambu. Ya ampun. Thank you so much ya Om Trisno atas kiriman ceritanya. Besok-besok boleh kirim lagi ya. Cerita kedua dikirim dari Dini. Hai Dini, makasih ya kiriman ceritanya. Mbak, aku Dini, pasti Mbak kenal aku kan? Hihihi, ya kenal dong. Mbak, gara-gara aku dengerin cerita horor Mbak Tika, aku jadi keinget nih Mbak, aku mau kirim cerita ya Mbak. Gini ceritanya. Waktu itu kejadiannya pas suami aku dinas di salah satu kota di Jawa Barat, di kota S. Aku kan lagi nonton di YouTube Mbak, KKN Desa Penari, pas sore-sore. Lalu aku cari-cari info di segala channel YouTube tentang Desa Penari, karena aku penasaran banget. Terus nih Mbak, pas malamnya rumah tuh berasa horor banget. Nggak tahu deh, pas itu aura atau hawa rumahnya lagi kayak nggak enak banget. Masa Mbak, tiba-tiba gorden di ruang TV kebuka sendiri dong. Udah gitu Mbak, aku dengar suara rel korden bunyi-bunyi. Jadi kan kalau di korden tuh kan ada kayak rel-relnya gitu kan, nah itu bunyi-bunyi gitu katanya. Aku langsung tidur Mbak pas itu karena aku ketakutan banget. Pas pagi-pagi aku buka-bukain deh semua jendela pintu sampai si teteh yang kerja datang ke rumah untuk bersih-bersih rumah. Terus ya Mbak, pernah lagi pas malam-malam juga kejadiannya. Pas aku lagi makan, gelas di depan mataku gerak-gerak sendiri dong Mbak. Sumpah aku takut banget Mbak. Sekian Mbak, itu dulu ceritanya. Nanti kalau ada lagi aku cerita lagi. Sebenarnya masih banyak lagi Mbak ceritanya. Dini, makasih banyak ya ceritanya. Ditunggu cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya, cerita ketiga. Bu, aku mau ikut cerita dong. Boleh banget. Bu, aku Santi, ART Ibu. Makasih ya Teh Santi udah mau kirim cerita juga ke saya. Seru banget dengerin cerita Ibu di YouTube. Jadi aku mau berbagi juga Bu cerita horor kejadian yang aku alami. Jadi Bu, dulu aku kan tinggalnya di Ranca Bolang. Lalu sekarang pindah di Ranca Meong Gede Bage. Sama sih Bu, ngontrak juga.
Tapi semenjak aku pindah ke kontrakan yang sekarang, aku sering diganggu makhluk halus. Banyak banget Bu kejadiannya. Salah satunya tuh kalau aku lagi nonton TV, TV-nya sering mati hidup sendiri. Aku padahal nggak ada nyetel-nyetel, mencet-mencet remote TV. Tapi Bu, kalau TV sering mati hidup itu aku alamin di 2 hari awal-awal aja Bu, waktu aku baru-baru menempatin rumah. Oh, mungkin perkenalan ya Teh ya. Terus pernah lagi Bu, kejadiannya itu jam 8 malam. Suami aku lihat Poci loncat Bu di dapur. Tapi itu sekilas loncatnya menghilang ke arah WC. Aduh Teh, serem banget. Dan itu beberapa kali suami aku lihat Pocinya. Terus Bu, di awal-awal pindah juga sekitar jam 11 malam, slot pintu di rumah aku tuh sering dimain-mainin sama setan. Jadi bunyi-bunyi gitu Bu slotnya. Aku pokoknya takut banget. Guys, itu aja cerita di part 4, 3 kiriman dari teman-teman. Memang singkat, tapi kalau itu kejadiannya sama kita, sumpah deh itu serem banget. Oh ya, BTW guys, ini semua cerita yang dikirimkan oleh teman-teman. Aku bacakan tanpa aku kurang-kurangin, jadi memang begitu adanya. Mohon maaf jika ada penyampaian aku yang salah, dan memang masih banyak kekurangannya, apalagi dalam editing, belum juga jago ngedit. Penyampaian atau pembawaan cerita juga mungkin belum bagus, jadi mohon maaf. Dan terima kasih sekali lagi buat Om Trisno, Dini, dan Teh Santi atas kiriman ceritanya. Bye-bye. See you again. Assalamualaikum.